Halo teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gue semuanya, jumpa lagi bersama saya di channelnya Denny Majid Channel ya teman-teman. Masih di seputaran tentang masalah penyakit asam lambung, gerd anxiety, psikosomatik. Penyakit yang beberapa tahun lalu saya pernah rasakan juga dan saya alami juga ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga sekarang lagi sedang mengalami penyakit asam lambung tersebut. Di pagi kali ini teman-teman, alhamdulillah saya udah aktivitas saya sudah selesai. Ini saya ada waktu untuk menemani teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung, gerd anxiety, psikosomatik. Ini hanya sekedar menemani saja teman-teman, untuk mengajak teman-teman untuk lebih cepat sembuh ya teman-teman. Banyak sekali di kolom komentar ya teman-teman. Di pagi ini saya mau membahas masalah komentar teman-teman, bagaimana bisa sembuh ya teman-teman dari penyakit asam lambung, gerd anxiety, psikosomatik. Jujur terus terang ya teman-teman, buat saya itu penyakit asam lambung, gerd anxiety, psikosomatik ini sangat dahsyat sekali ya teman-teman. Sangat astagfirullahaladzim, sangat dahsyat lah pokoknya yang saya alami ya teman-teman. Dan penyembuhannya pun juga tidak secara gampang dan tidak secara mudah dan tidak secara secara cepat gitu ya teman-teman. Sangat ini butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya teman-teman. Bagaimana buat teman-teman di pagi ini, semoga ya teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung, gerd anxiety, psikosomatik ini, semoga teman-teman diberi kesabaran ya teman-teman. Diberi kesabaran untuk kesembuhan, untuk menjalani kesembuhan ini. Memang tidak instan ya, atau tidak cepat cara sembuhnya mengobati penyakit asam lambung ini. Saya pun juga dulu seperti itu ya teman-teman. Ini sepengalaman saya dan sepengalaman dan seperjalanan saya ya teman-teman, sembuhnya saya itu, bagaimana cara saya bisa sembuh dari asam lambung, gerd anxiety, psikosomatik ini. Awal mulanya saya juga tidak tahu cara-caranya dan tidak bisa memahami pikiran ini, dan saya pikir hanya penyakit biasa yang cuma minum obat rumah sakit itu sembuh. Ternyata ya saya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun, sampai lebih dari 1 tahun ya teman-teman. Cara saya penyembuhannya, saya tidak memakai obat dan tidak memakai herbal. Bukan dari awal, saya tidak pakai. Dari awal sebelum saya tahu, saya mengalami minum obat, minum herbal. Waktu itu saya belum tahu ya teman-teman, belum bisa memahami dan belum bisa mengatasi cara penyembuhan ini. Setelah saya tahu dan saya pahami, makanya teman-teman, penyakit ini harus dipahami dan harus ini ya teman-teman, dimengerti gitu, atau dipahami, dimengerti, dan kita harus telaah lebih dalam dampak-dampaknya dan sensasinya ini. Kita harus bersabar juga teman-teman. Bagaimana caranya? Saya tetap awal mula obat paling mujarab itu buat saya itu adalah 3P ya teman-teman. 3P-nya itu 3P-nya itu pola makan, pola pikir, dan pola hidup teman-teman. Itu faktor 3 itu yang saya pegang teguh ya teman-teman. Memang tidak langsung sembuh begitu aja teman-teman, tapi saya menjalani itu selama 1 tahun. Pola makannya, pola makan itu saya jaga terus ya teman-teman. Walaupun kita itu memang di badan itu nggak enak, di perut, di lambung itu nggak enak ya teman. Kita harus paksakan untuk makan. Orang sakit kalau nggak makan susah sembuh teman-teman. Maka dari itu waktu itu juga saya paksakan. Karena saya bertekad ingin sembuh, saya menjaga pola makannya teman-teman.
Walaupun waktu itu masih sedikit ya teman-teman saya bisa makan, karena banyak makanan-makanan pantangan dan banyak minuman-minuman pantangan juga teman-teman. Itu waktu masa-masa saya sedang kritis-kritisnya mengalami penyakit asam lambung ini. Banyak sekali pantangan yang saya pantang waktu itu teman-teman. Contohnya ya teman-teman, seperti pedas, terus santan. Ini yang makan makanan ya teman-teman, seperti soda, susu, coklat, alkohol, kopi. Dari sayur-sayurannya juga pun banyak teman-teman. Yang dulu yang saya makan itu waktu awal-awal saya mulai menerapkan penyembuhan teman-teman, saya hanya makan nasi yang nggak keras dan nggak lembek ya teman-teman, yang sedang-sedang dengan sayur bening, yang penting ada vitaminnya ya. Waktu itu saya sayur-sayuran tuh belum bisa 90%, paling hanya 1-2 yang bisa saya makan ya, seperti wortel, bayam, itu saya makan sayur bayam ya teman-teman. Yang saya makan bisa tahu, tempe pun cocok-cocokan, ada yang cocok ada yang tidak teman-teman, ada teman-teman cocok, ada yang tidak juga. Waktu itu alhamdulillah saya cocok. Sebetulnya penyakit lambung itu kita tidak baik ya, kacang-kacangan itu sebetulnya kita itu makanan pantangan. Karena saya waktu itu alhamdulillah aku cocok di tempenya ya, saya makan tahu dan tempe. Itu hampir 1 tahun saya makannya seperti itu teman-teman. Memang tidak enak sekali ya teman-teman makan seperti itu setiap hari, hampir setiap hari teman-teman. Maka dari itu saya bilang kesembuhan itu tidak mudah dan tidak instan. Ya seperti itu. Kalau kita memang mau sembuh, cepat sembuh ya, kita harus banyak bersabar, istighfar, dan kita harus menjalani semua ini. Tidak mudah dan tidak instan yang saya bilang. Tapi tetap kita pasti bisa sembuh. Teman-teman juga bisa sembuh. Karena kenapa saya bisa bilang begitu ya, karena saya mengalami semua itu. Terus makannya kita jaga ya teman-teman, minumnya pun kita jaga. Saya tuh minumnya tuh nggak ada minum kopi, teh manis, pokoknya yang manis-manis itu saya hentikan sementara. Seperti susu putih, susu coklat, itu susu itu nggak nyaman di lambung kita. Ada susu yang nyaman, satu itu susu kambing ya teman-teman, dia bebas lemak. Susu kambing etawa itu juga pun ada yang cocok, ada yang suka dan ada yang tidak. Tapi waktu itu saya juga nggak minum teman, karena saya nggak suka susu. Nah itu minuman itu saya cukup dengan minum air putih hangat. Setiap hari saya minum air putih hangat teman-teman, pagi, siang, malam. Pokoknya paling sedikit itu 8 gelas satu hari, 8 liter 8 gelas satu hari teman-teman. Lebih lagi, banyak lagi lebih bagus. Paling ya dampaknya yang saya bilang, kita sering ke kamar mandi paling buang air kecil, itu aja itu juga bagus. Kita membuang penyakit kotoran-kotoran yang ada, kuman-kuman yang dalam tubuh kita ya teman-teman, dengan cara minum air putih hangat terus dibuang seperti itu mendestok tubuh kita juga. Itu yang saya minum, hanya air putih hangat, nggak ada minuman yang es, soda atau apa yang manis-manis, nggak ada teman-teman. Itu selama penyembuhan saya hampir 1 tahun, sama seimbang dengan makanan dan minuman. Itu 1 tahun saya menjaganya dengan rutin ya teman-teman. Saya tidak mau melanggar itu semua. Karena kenapa? Karena saya bertekad ingin sembuh, ingin sehat lagi seperti semula, sembuh total seperti teman-teman yang tidak mengalami penyakit ini ya teman-teman, seperti orang biasanya, orang-orang sehat yang bisa beraktivitas, bisa berjalan-jalan, bisa bekerja, bisa segala macam lah teman-teman. Itu yang saya tekadkan waktu itu. Makannya sudah, minumnya sudah ya teman-teman. Pola pikir, nah yang intinya itulah pola pikir yang kita harus jaga teman-teman. Kita jangan selalu memikirkan masalah penyakit ini terus. Memang susah, yang saya alami susah sekali untuk menjaga pikiran kita supaya kita nggak mikirin masalah penyakit, karena dampaknya setiap hari datang, setiap detik, setiap menit. Maka dari itu yang paling susah yang saya jaga ya pikirannya ya teman. Mungkin makanan dan minuman kita bisa kita jaga, yang paling susah itu pikirannya. Tapi saya
memang untuk bertekad supaya agar saya cepat sembuh, saya harus melawan pikiran saya teman-teman, pikiran yang negatif, dan saya selalu memikirkan pikiran yang positif, pikiran-pikiran hobi, pikiran-pikiran yang masalah ke depan, masalah kita yang ceria, yang bahagia teman-teman. Itu yang selalu saya bikin. Kalau yang pikiran masalah yang negatif, pikiran yang masalah penyakit, apabila ada dampak, ada sensasi yang datang, kita selalu ngeluh, kita selalu ngerintih, kita ini, itu saya jauhin teman-teman. Yang begitu-begitu harus dijauhin. Dan apabila ada dampak yang datang atau sensasi yang datang di tubuh kita jangan rasa-rasa ya teman-teman. Memang susah sekali untuk menahan itu semua. Tapi ya saya bertekad, satu, ingin sembuh. Emang itu kuncinya ya teman-teman. Kita udah jaga, ini datang lagi, udah enakan, kita minum 5 menit ada lagi. Memang seperti itu bertubi-tubi. Semakin kita rasakan, semakin kita pikirkan, semakin sakit makin bertambah ya teman-teman. Apabila dada kita sakit, sesak misalnya, sesak napas, terus kita pikirin jangan-jangan ini apa, sesak napas kita bakal bisa mati atau bisa meninggal gitu. Nah itu semakin kita pikirin lebih dalam lagi, semakin terasa teman-teman, rasa sakitnya, rasa rasa sesaknya. Apabila pusing pun sama seperti itu. Apabila kita pikirin, kita rasa-rasain, terus kita hayatin, kita selalu berpikirin di penyakit ini, semakin kita pikirin semakin sakit, semakin terasa rasa sakitnya teman-teman. Itu yang saya rasakan selama saya mengalami penyakit asam lambung. Maka dari itu waktu itu saya juga cara penyembuhan ini juga saya mengikuti teman-teman yang sudah sembuh, teman-teman youtuber yang sudah sembuh dari asam lambung ini. Saya ikuti metodenya. Tapi alhamdulillah selama 1 tahun lebih saya dikasih berangsur-angsur kesembuhan, membaik sedikit-sedikit, 5%, 10%, 20%, akhirnya sampai sembuh ya teman-teman. Alhamdulillah alamin. Memang tidak mudah untuk yang paling satu ini, yang pikirannya kita itu, karena kita selalu diiming-imingi, selalu dibayang-bayangi rasa ketakutan, rasa cemas, rasa gelisah, rasa tidak nyaman di badan kita. Itu ya teman-teman yang susah saya tahan waktu itu. Tapi alhamdulillah sedikit-sedikit saya bisa menahannya, mengerem dikit-dikit. Rasa takutnya, kita jangan terlalu takut dengan penyakit ini. Sebetulnya penyakit ini tidak berbahaya teman-teman. Penyakit ini tidak apa-apa. Kalau kita tidak berpikir jauh masalah penyakit ini, maka dampaknya akan sedikit-sedikit, satu persatu akan menghilang dengan sendirinya. Itu yang saya alami teman-teman, yang saya rasakan selama saya masa penyembuhan, masa mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik. Apabila teman-teman bisa menahan itu pikirannya semua, cepat dengan kesembuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang teman-teman, kalau kita lupakan masalah penyakit itu, kita tidak akan datang sensasi teman-teman. Saya alami dan saya rasakan, saya cuekin, saya masa bodohin. Itu sensasi dampak-dampak itu tidak datang dengan cepat. Kalau kita memikirkan masalah penyakit ini terus, kita hayati dan kita rasa-rasa dan kita rasa takut, maka semakin kita takut semakin datang, semakin lebih takut lagi, semakin terasa sakit lagi, semakin tidak nyaman lagi di badan kita. Itu yang saya rasakan teman-teman. Itu pola pikir kita kedua. Dan pola hidup kita teman-teman, yang ketiga itu ya, pola hidup. Pertama kan pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Nah pola hidup itu kita harus bawa gerak badan ya teman-teman. Kita jangan berdiam diri di rumah, jangan berbaring terus di rumah, jangan duduk-duduk enak santai di rumah, nonton TV, nonton HP. Itu adalah hal yang buruk ya teman-teman buat kita. Itu menjauhkan dari kesembuhan. Maka dari itu, bagaimana caranya untuk menjalani hidup kita? Kita bangun, kita bergerak teman-teman, kita keluar rumah. Ada rasa takut, kita lawan. Takut jatuh, takut pingsan, takut kelingan,
kita lawan. Memang pasti ada, tapi harus kita lawan. Kita harus pagi bangun, kita keluar rumah menghirup udara pagi, dan kita jalan 100 meter satu hari enakan, besok lagi 200 meter, besok lagi 300 meter, besok lagi 500 meter, besok lagi 600, 700 sampai 1000 meter sampai membaik, sampai enakan, sampai napas tidak bertengah-tengah. Biasanya baru awal-awal napas kayak waktu saya alami sampai nges-nges gitu. Napasnya terus senggak ya teman-teman. Sehari 2 hari terus rasa keliengannya, rasa pengen jatuhnya pasti itu teman-teman alami. Itu juga saya alami, tapi waktu itu saya bertekad untuk semintas untuk sembuh ya teman-teman. Saya lawan apabila ada napas tengah-tengah, sesak atau rasa keliengan, pengen jatuh, itu istirahat, duduk, ambil napas. Itu saya bawa air putih hangat. Pasti kalau saya jalan-jalan itu bawa botol minum lah kayak gini nih, saya punya. Tapi botol yang bisa dipegang ya teman-teman. Untuk kalau ada rasa sesak atau sempoyongan, kita duduk dulu sebentar teman-teman, minum air putih hangat sedikit-sedikit pelan-pelan, atau pernapasan, duduk 5 menit 10 menit sampai kita udah enakan lagi, jalan lagi. Itu teman-teman, lama-lama kita terbiasa, enak, lega, ngeplong, sembuh teman-teman. Itu yang saya jalani 3P itu teman-teman, pola makan, pola pikir, pola hidup. Iya, pola hidup itu kita harus berolahraga, kita gerakin badan kita, otot kita jangan kita entengin, kita kendorin semua otot-otot kita. Karena kita udah capek, otot-otot kita udah pada tegang, selalu setiap hari memikirkan penyakit ini, selalu memikirkan kapan sembuhnya penyakit ini, dan kapan ini, segala macam yang kita pikirin teman-teman. Itu banyak sekali masalah penyakit ini. Maka itu kita harus rileks, kita santai, bawa jalan-jalan pagi, siang, sore. Pokoknya kita bawa keluar rumah, kita jangan berdiam diri di rumah, jangan enak-enakan nonton TV, jangan enak-enakan rebahan, berbaring. Itu menjauhkan dari kesembuhan teman-teman. Kalau kita udah bawa jalan, udah berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita bisa pergi-pergian, apalagi memakai kendaraan, jalan kaki, jalan-jalan ke, apabila teman-teman yang rumahnya di daerah pegunungan, kita bisa menghirup udara pagi yang sehat. Kita jalan-jalan di persawahan, atau kita punya hobi-hobi yang lain, beternak, berkebun, atau ya kesenangan kita lah teman-teman. Itu yang harus kita bangun semuanya. Dan intinya sembuh itu 3. Itu saya tidak memakai obat teman-teman. Saya menjalani hanya 3 itu. Pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Dan obat yang paling mujarab buat saya ditambah dengan air putih hangat. Air putih hangat itu bagus untuk tubuh kita teman-teman. Setelah saya udah ada kesembuhan 70, 80, 90%, baru saya mulai aktivitas sudah normal, udah seperti biasa, makan udah normal, udah seperti biasa. Sehari 3 kali, dulunya saya makan 5 kali, bisa 7 kali ya teman-teman. Tapi setelah ini sudah normal 3 kali, udah terasa jalan kemana-mana udah enak, udah beraktivitas kerja seperti kayak gini ya teman-teman. Nah, baru saya mencoba makanan-makanan yang ada pedas-pedasnya sedikit-sedikit. Makanan pantangan itu kita jangan seterusnya kita nggak makan teman-teman. Kita harus mencoba lagi dari nol. Makanan pedas kita coba sedikit-sedikit supaya lagi biasa lagi. Memang awalnya terasa, tapi lama-lama terbiasa teman-teman. Tapi jangan terlalu pedas. Seperti makan makanan, minuman. Kalau memang ingin mengopi, biasa ngopi ya teman-teman. Tapi ya saya anjurkan janganlah gitu. Ya kalau misalnya nyaman ya nggak apa-apa terusin. Tapi kalau nggak nyaman jangan, gitu aja teman-teman. Selama saya 90% saya kayak gitu. Sampai mau penyembuhan total ya teman-teman. Saya coba lagi makanan sayur, macam-macam sayur, makanan tumis-tumisan yang kayak goreng-gorengan itu saya coba-coba sedikit, 1 sepotong,
1, 2. Nah, sudah enakan saya lanjut. Tapi tetap saya jaga porsinya dan saya jaga tetap tidak terlalu banyak ya teman-teman. Yang penting asal saya udah bisa makan pedas, udah bisa makan gorengan, udah bisa makan pantangan, itulah udah cukup ya. Dan makannya pun tidak setiap hari. Itu yang saya terapkan masalah penyembuhan saya itu teman-teman dari asam lambung gerd anxiety psikosomatik ini. Tidak instan, tidak cepat, dan tidak mudah. 1 tahun saya jalani semua itu teman-teman. Alhamdulillah saya mendapatkan kesembuhan seperti kayak gini ya teman-teman. Seperti dulu lagi, seperti orang sehat lagi, seperti orang yang tidak mengalami penyakit asam lambung, bisa aktivitas, makan banyak, bisa makan banyak dan makan normal, minum juga udah alhamdulillah, dan olahraga juga udah bisa, gerak jalan kemana-mana, pergi kemana-mana udah bisa, alhamdulillah. Itu berkat ya saya sendiri gitu, berkat saya untuk tekad untuk sembuh teman-teman. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesembuhan buat saya. Buat teman-teman pun bisa seperti itu ya teman-teman. Bukan saya tidak minum obat ya teman-teman. Dulu awalnya saya minum obat, tapi ya bertahun lebih dari 1 tahun tidak kunjung sembuh. Terlalu banyak minum obat juga, dan tidak boleh ya teman-teman. Dokter juga menganjurkan kalau terlalu minum obat berkepanjangan itu tidak bagus. Dan itu juga memang saya rasakan tidak ada kunjung sembuh. Minum herbal pun saya sudah minum, sama juga ternyata ya kesembuhan itu ya ada di diri kita dengan cara yang alami ya teman-teman. Waktu itu saya juga udah ekonomi sudah murat-marit ya teman-teman ya, udah ibarat kata udah nggak sanggup untuk membeli obat apalagi yang mahal-mahal, karena bertahun-tahun yang saya alami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik ini sangat menguras bukan tenaga aja, menguras biaya juga ya teman-teman. Bagi waktu itu saya belum tahu. Setelah saya tahu ya sekarang ya mudah, ringan, dan murah ya teman-teman. Tanpa obat, tanpa herbal kita bisa sembuh. Memang bisa sembuh teman-teman. Kenapa saya bilang yakin saya bisa sembuh? Karena saya udah menjalani semua itu. Oke teman-teman, semoga teman-teman memahami video ini. Apabila teman-teman mau ikuti cara-cara saya atau menjalani ini, silakan aja teman-teman. Yang penting satu, teman-teman harus bersabar. Memang banyak ujiannya, memang lama, tidak cepat dan tidak instan. Cukup dengan kesabaran, teman-teman pasti bisa sembuh seperti saya. Dan ini aja teman-teman video saya masalah penyembuhan saya selama ini. Buat teman-teman ya, doa saya buat teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung gerd anxiety psikosomatik ini, semoga teman-teman diberi kesembuhan, diberi kesehatan kembali, diberi kekuatan kembali, dan diberi kesabaran lagi untuk lebih bersabar. Dan semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat saya juga ya teman-teman, jangan lupa doakan saya supaya saya sehat terus, kuat terus, supaya bisa menemani teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung gerd anxiety psikosomatik ini. Ini hanya sekedar menemani aja, bukan untuk menggurui, bukan untuk menyembuhkan. Kesembuhan itu ada di diri teman-teman semuanya, bukan dari saya. Oke teman-teman, sampai di sini aja video saya akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.